Preman, Terminal Banten dulunya merupakan nadi kehidupan rakyat kecil. Hiruk-pikuk para pedagang, deru mesin bas, dan tawa bocah pengamen menyatu membentuk harmoni kehidupan. Namun, semua itu tinggal kenangan. Kini, suasana mencekam menyelimuti setiap sudut terminal. Kios-kios dibiarkan terbengkalai, bangku-bangku dirusak, dan suara yang tersisa hanyalah jeritan dalam diam. Gerombolan preman yang menamakan diri mereka, Anak Langit Hitam, menguasai wilayah itu dengan kejam. Dipimpin oleh Rohim Seng, mantan narapidana yang kini menjelma menjadi raja jalanan, mereka memperlakukan warga seperti budak. Mereka menagih upeti, merampas barang dagangan, bahkan tak segan menganiaya siapapun yang berani menentang. Rohim Seng bukan sekadar berandal jalanan. Tubuhnya penuh tato, matanya menyimpan bara kemarahan yang tak pernah padam. Konon, ia telah melakukan ritual gaib bersama seorang dukun sakti bernama Ki Jagat Langit. Sejak saat itu, tubuhnya kebal senjata, bahkan beberapa warga mengaku melihatnya menangkis peluru dengan telapak tangan kosong. Desas-desus itu kian menyebar, menciptakan teror tak kasat mata. Banyak tokoh masyarakat yang memilih bungkam. Bahkan aparat lokal pun enggan ikut campur. Mereka tahu, berhadapan dengan Rohim Seng dan dukungan gaib di belakangnya, ibarat menantang maut dalam bentuk paling keji. Namun, ketakutan rakyat akhirnya menembus batas provinsi dan sampai ke telinga Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal karena keberanian dan jiwa kepemimpinannya. Ia bukan tipe pejabat yang hanya bicara dari balik meja. Mendengar penderitaan rakyat, ia langsung memutuskan untuk bertindak. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan tanpa iring-iringan pengamanan mewah, Deddy melintasi perbatasan menuju Banten. Sepanjang perjalanan, matanya menyapu pemandangan sunyi yang biasanya dipenuhi lalu lintas. Rasa gundah menggumpal di dadanya, tapi bukan karena takut, melainkan marah karena kezaliman yang dibiarkan tumbuh. Sesampainya di Terminal Banten, suasana seperti kota mati. Asap dari pembakaran sampah beterbangan, menyisakan bau menyengat di udara. Beberapa pedagang tampak memandangi kedatangannya dengan mata curiga, belum tahu siapa lelaki itu. Tapi dalam hati mereka, harapan kecil mulai menyala. Tanpa membuang waktu, Deddy berjalan menembus lorong terminal. Di sana, ia melihat dengan mata kepala sendiri, seorang pemuda dipukuli karena tak mampu membayar uang keamanan. Preman-preman itu tertawa, seolah menyaksikan tontonan biasa. Deddy berhenti, sorot matanya berubah menjadi tajam, seperti keris yang siap ditarik dari sarungnya. Dalam satu langkah berani, Deddy Mulyadi akhirnya menampakkan dirinya. Preman-preman itu terdiam, tubuh mereka tegang melihat sosok yang selama ini hanya mereka dengar di berita. Udara mendadak berat, seakan waktu sendiri ikut menahan napas. Sebuah babak baru telah dimulai, dan angin perubahan mulai berhembus dari arah barat. Mata Deddy Mulyadi tak berkedip saat menatap para preman yang mengeroyok pemuda itu. Mereka terpaku, seolah tak percaya bahwa sosok yang kini berdiri di hadapan mereka adalah gubernur yang terkenal keras terhadap ketidakadilan. Keheningan menggantung selama beberapa detik sebelum akhirnya salah satu dari mereka, bertubuh tambun dengan rantai menggantung di leher, maju dengan langkah ragu. Apa urusannya pejabat ke sini? Gertaknya, walau suaranya terdengar lebih seperti menutupi ketakutan daripada menunjukkan keberanian. Deddy tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah pelan ke arah pemuda yang terkapar, membantu berdiri, lalu menepuk pundaknya. Wajah pemuda itu penuh luka, namun matanya memancarkan harapan baru. Tanpa memalingkan pandangan dari para preman, Deddy berkata tegas, negeri ini bukan milik orang yang menebar teror. Keadilan akan kembali berdiri di sini. Tiba-tiba, suara peluit panjang menggema dari kejauhan. Para preman serentak mundur beberapa langkah. Dari ujung lorong, sekelompok pria bertubuh besar muncul, dipimpin oleh sosok yang mengenakan jaket kulit dan peci hitam. Dialah Rohim Seng. Tatapannya dingin, senyum tipis di bibirnya seperti mencemooh siapa saja yang menganggapnya musuh. Ia menghampiri dengan langkah santai, seolah yakin bahwa tak seorang pun bisa menyentuhnya. "Ah, Pak Gubernur, saya pikir Anda hanya berani berkoar di TV," katanya sambil membentangkan tangan, seakan hendak menyambut tamu. "Selamat datang di wilayah kami. Atau harus saya bilang, kerajaan kami." Deddy berdiri tegak, tak bergeming. Negara ini bukan milik siapapun yang merasa paling kuat. Kalau kau pikir bisa menundukkan rakyat dengan kekerasan, berarti kau tak pernah belajar dari sejarah. Rohim tertawa kecil,
Tapi tawa itu segera lenyap ketika kabut mulai merayap masuk dari segala arah. Kabut itu tak wajar, dingin menusuk, tebal seperti asap, dan bergerak seperti memiliki nyawa. Suara samar-samar seperti bisikan terdengar di antara kepulan kabut, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dari balik kabut, muncullah sosok menakutkan, jubah hitam panjang, tongkat berukir tengkorak, dan mata yang tak memancarkan kehidupan. Ki Jagat Langit, dukun sakti yang konon bisa berbicara dengan makhluk alam gaib, kini hadir dalam bentuk paling menyeramkan. Suasana berubah mencekam, bahkan para preman yang biasanya bengis tampak gelisah. Sudah kubilang, Dedi Mulyadi, suara Ki Jagat Langit serak seperti menggesek logam. Ini bukan sekadar soal preman atau politik. Ini tentang kekuatan yang sudah berurat di tanah ini. Tanah yang kami rawat dengan darah dan mantra. Langit perlahan menggelap, meskipun hari masih sore. Angin berhembus kencang, membawa aroma dupa dan tanah basah. Suara azan dari masjid sekitar seakan tenggelam oleh gaung magis yang merambat dari tongkat Ki Jagat Langit. Kabut kini melingkupi seluruh area terminal, menjadikan tempat itu seperti berada di dunia lain. Namun Dedi tidak sendiri. Dari balik lorong bas yang kosong, muncul Kiai Hashim, membawa tongkat kayu warisan pesantren tua. Di belakangnya, puluhan pendekar berjubah hitam dengan emblem gagak perak di dada mengikuti dalam diam. Mereka adalah pasukan Gagak Hitam, kelompok rahasia yang selama ini hanya jadi desas-desus. Kiai Hashim berdiri di sisi Dedi. Dengan tenang, ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang menggema, menembus kabut. Pasukan Gagak Hitam serentak membentuk barisan, siap melindungi rakyat, menantang kekuatan gelap yang kini mengancam bukan hanya keamanan, tetapi juga ruh tempat ini. Perang belum dimulai, tapi medan sudah terbentuk. Di tengah kabut dan doa, antara mantra hitam dan zikir terang, api perlawanan mulai menyala. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan tak bisa dihindari. Dan langit Banten, kini benar-benar menghitam. Suara azan sayup-sayup masih terdengar dari kejauhan, tapi tak mampu menembus pekatnya kabut yang kini menyelimuti terminal. Dedi Mulyadi berdiri di tengah barisan, jubahnya berkibar tertiup angin aneh yang muncul dari pusaran gaib. Di sampingnya, Kiai Hashim menundukkan kepala, membaca zikir perlindungan dengan suara yang dalam dan berat. Setiap lafaz yang keluar dari mulut sang kiai seolah membentuk dinding cahaya di sekitar mereka. Ki Jagat Langit tidak tinggal diam. Dengan satu hentakan tongkat, tanah bergemuruh. Kabut menggumpal menjadi sosok-sosok bayangan mengerikan, makhluk halus berwujud setengah manusia, setengah binatang, dengan mata menyala merah. Mereka mendesis, mengelilingi barisan Gagak Hitam seperti pemangsa yang lapar. Rohim Seng maju ke barisan depan, dada telanjang penuh luka lama yang tak berdarah. Ia mencabut golok berkarat dari pinggangnya, lalu berteriak keras, memerintahkan anak buahnya menyerang. Preman-preman yang telah diberi kekebalan dengan raja-raja gaib melompat seperti kesurupan, berteriak sambil mengayunkan senjata tajam ke arah para pendekar. Benturan pertama terdengar memekakkan telinga. Keris pusaka bertemu dengan parang gelap. Asap hitam meledak dari tiap benturan, seperti pertemuan dua dunia yang bertolak belakang. Gagak Hitam bertarung bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan doa yang terpatri dalam setiap gerakan. Mereka menangkis serangan dengan kombinasi jurus silat dan ayat-ayat pelindung. Namun, keanehan mulai terlihat. Senjata-senjata Gagak Hitam tak mampu melukai tubuh para preman. Bacokan hanya meninggalkan guratan tipis, pukulan tak membuat mereka mundur. Kekuatan gaib yang diberikan oleh Ki Jagat Langit benar-benar membuat mereka seolah tidak bisa disentuh. Beberapa pendekar bahkan mulai kelelahan, sementara para preman terus menyerbu tanpa henti. Di tengah kekacauan, Kiai Hashim mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantong bajunya, tasbih tua dari akar bahar, hitam mengkilap dan dipenuhi aroma kemenyan. Ia menciumnya perlahan, lalu melemparkannya ke udara. Tasbih itu berputar, lalu meledak dalam cahaya menyilaukan. Dalam sekejap, beberapa sosok bayangan yang mengelilingi mereka menjerit dan terbakar. Dedi sadar, mereka harus menghentikan sumber kekuatan lawan, bukan hanya melawan tentaranya. Ia berlari menembus kabut, menerobos barisan musuh, menuju arah Ki Jagat Langit. Keris di tangannya, kujang wangsit, bergetar hebat seolah merasakan kehadiran energi kotor yang mendominasi tempat itu. Ki Jagat Langit mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, mulutnya melafalkan mantra dari bahasa tua yang nyaris terlupakan. Dari tongkatnya memancar sinar ungu, membentuk pusaran api di udara. Api itu menari,
berubah menjadi ular naga yang meluncur ke arah Dedi dengan kecepatan luar biasa. Dedi melompat, berguling di tanah, dan memotong lidah api itu dengan ujung kujangnya. Sementara itu, para pendekar gagak hitam beralih strategi. Mereka menargetkan raja-raja di tubuh para preman. Dengan jurus khusus, mereka mengarahkan serangan ke titik-titik tertentu, bahu, punggung, dan tengkuk, tempat biasanya mantra kekebalan ditanamkan. Ternyata berhasil. Preman-preman mulai tumbang satu persatu, tubuh mereka kembali seperti manusia biasa. Rohim Seng mulai terdesak. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Ia menatap Ki Jagat Langit dengan gelisah. Tapi sang dukun hanya tertawa, lalu mencabut sebuah boneka kain kecil dari balik jubahnya, benda yang menyimpan roh penjaga kekebalan milik Rohim. Dengan satu gerakan, ia mengangkat boneka itu dan menggigit kepalanya sendiri. Rohim menjerit, tubuhnya kejang, darah mulai keluar dari mulutnya. Kekuatan yang selama ini melindunginya mulai menghilang. Dedi melihat celah itu dan segera berlari, siap menyelesaikan perlawanan. Namun, sebelum ia bisa mendekat, tanah tempat Ki Jagat Langit berdiri runtuh perlahan, membentuk lubang besar. Dari lubang itu, terdengar suara-suara asing, seperti jeritan makhluk yang berasal dari dasar bumi. Ki Jagat Langit melompat masuk ke dalamnya, membawa boneka dan kekuatan gelap bersamanya. Rohim jatuh pingsan, tubuhnya melemah sepenuhnya. Pertempuran berakhir, tapi ini baru permulaan. Langit di atas terminal Banten mulai terang kembali, seiring kabut surut secara perlahan. Suasana pertempuran menyisakan aroma kemenyan dan darah. Tubuh Rohim Seng tergeletak tak berdaya, kekuatan gaibnya lenyap bersama kepergian Ki Jagat Langit. Warga yang bersembunyi mulai berdatangan, menyaksikan dengan penuh haru sosok-sosok yang telah mempertaruhkan nyawa demi mereka. Namun Dedi Mulyadi tidak tinggal di tempat. Ia berdiri menatap lubang besar yang tadi terbuka di tanah. Dari dasar kegelapan itu masih terdengar gaung jeritan dan bisikan asing, pertanda dunia lain masih terhubung. Tanpa ragu, ia menatap Kiai Hashim. Ki Jagat belum selesai. Kita harus menyusul ke dalam, ucapnya. Kiai Hashim mengangguk berat. Itu bukan tempat untuk manusia biasa. Tapi kalau beliau membawa kekuatan dari Gua Angkara kembali ke permukaan, bukan hanya Banten yang hancur. Negeri ini bisa luluh lantak oleh kegelapan. Pasukan gagak hitam segera bersiap. Hanya 5 orang terpilih yang ikut turun bersama Dedi dan Kiai Hashim, yang lain tetap berjaga di atas untuk melindungi warga dan merawat yang terluka. Mereka yang turun membawa senjata khusus yang telah dirapal dengan doa semalam suntuk, termasuk tongkat kayu bidara, batu wudhu dari sungai suci, dan jimat berbentuk surah. Tangga tanah yang membawa mereka ke bawah terasa tak berujung. Udara menjadi dingin dan pengap, seolah setiap langkah membawa mereka menjauh dari dunia nyata. Cahaya obor mereka hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, selebihnya hanyalah hitam pekat yang menggigilkan tulang. Akhirnya mereka sampai di lorong batu yang mengarah ke sebuah gua besar. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno dalam bahasa yang bahkan Kiai Hashim tak sepenuhnya pahami. Di tengah gua, berdiri altar batu berbentuk kepala ular dengan mata berlian merah menyala. Di sanalah Ki Jagat Langit duduk bersila. Wajahnya tampak jauh lebih tua, namun sorot matanya membara seperti bara neraka. Selamat datang di akar kegelapan, ucapnya, tanpa membuka mata. Suaranya bergetar, namun bergema di seluruh gua. Kalian datang terlambat. Segel yang menahan roh-roh purba hampir terbuka. Dunia akan mengenal rasa takut yang sesungguhnya. Dedi maju selangkah, kujang di tangannya bergetar pelan. Ketakutan bukan kekuatan. Ia hanya ilusi yang dibangun oleh orang lemah yang haus kendali. Ia mengangkat senjatanya tinggi, lalu menancapkannya ke tanah, memanggil cahaya dari langit melalui bacaan doa yang selama ini diajarkan Kiai Hashim. Cahaya itu muncul dalam bentuk pusaran emas, menyinari gua dengan pancaran suci. Ki Jagat Langit menjerit, kulitnya mulai mengelupas, menunjukkan tubuh yang telah lama dipakai oleh entitas lain. Dari dalam dirinya muncul bayangan raksasa berkepala 1000, suara-suara kuno keluar dari setiap mulutnya, melantunkan mantra yang bisa membuat tanah retak dan jiwa terombang-ambing dalam ketakutan abadi. Kiai Hashim berdiri di samping Dedi. Ia membuka kitab kecil dari saku dalam jubahnya dan mulai membacakan ayat demi ayat, tiap lafaz seperti palu yang memukul roh jahat itu satu persatu. Pasukan gagak hitam membuat formasi melingkar, membentuk pagar doa yang menyegel altar dan menekan kekuatan dari dalam gua. Dalam puncak benturan antara cahaya dan kegelapan,
altar batu retak, dan roh yang hendak keluar meledak dalam cahaya menyilaukan. Ki Jagat Langit terlempar ke belakang, tubuhnya mengecil, lalu lenyap menjadi abu. Jeritan terakhirnya menggema di antara bebatuan, diikuti keheningan yang pekat. Dinding gua mulai runtuh perlahan. Mereka harus segera keluar. Dengan tergesa namun teratur, Dedi dan rombongan naik kembali ke permukaan, membawa serta jimat-jimat dan sisa kekuatan suci dari gua itu. Matahari telah tinggi saat mereka muncul dari dalam tanah, disambut tepuk tangan rakyat yang telah mengetahui bahwa kegelapan besar berhasil ditekan kembali. Namun Dedi tahu, ini bukan akhir. Kekuatan seperti itu tak bisa benar-benar dilenyapkan, hanya dikunci untuk sementara waktu. Dan ia juga sadar, pertempuran terbesar belum tentu terjadi di medan perang, melainkan di hati manusia yang terus digoda oleh ambisi dan ketakutan. Mentari siang menggantung tinggi di langit Banten, menyinari tanah yang baru saja terbebas dari kekuatan gelap. Masyarakat perlahan kembali beraktivitas, namun bekas luka pertarungan masih jelas terlihat. Terminal yang semula menjadi sarang teror kini berubah menjadi tempat berkumpulnya harapan. Dedi Mulyadi berdiri di tengah kerumunan, wajahnya penuh debu dan peluh, namun sorot matanya tetap tajam seperti biasa. Rohim Seng kini dirawat di posko darurat. Tubuhnya lemah, namun pikirannya mulai jernih. Ia sadar, selama ini telah dijadikan alat oleh kekuatan yang tak sepenuhnya ia mengerti. Dalam satu percakapan lirih dengan Dedi, ia berbisik, "Saya kira kekuasaan itu soal menaklukkan orang lain. Ternyata yang paling sulit adalah menaklukkan diri sendiri." Kiai Hashim berdiri tak jauh dari mereka, memandang langit yang mulai bersih dari mendung gelap. Ia tahu, meskipun Ki Jagat Langit telah lenyap, kejahatan tak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti rupa, berpindah tempat, menunggu celah untuk kembali menyusup ke dalam hati manusia. Karena itu, penjagaan terhadap cahaya tak boleh berhenti. Di antara reruntuhan altar yang berhasil mereka bawa dari Gua Angkara, ditemukan sebuah prasasti kuno bertuliskan bahasa Sunda Buhun. Setelah diteliti, isinya adalah peringatan, barang siapa membangunkan amarah tanah leluhur demi ambisi pribadi, maka kehancuran akan datang bukan dari langit, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Kalimat itu menjadi bahan renungan mendalam bagi Dedi. Beberapa hari kemudian, sebuah gerbang besar dibangun di pintu masuk terminal Banten. Bukan sekadar struktur fisik, melainkan simbol pengingat bagi semua yang datang. Di atasnya tertulis kata-kata sederhana, tempat ini telah disucikan oleh darah keberanian dan doa kebenaran. Di sisi gerbang, patung gagak berdiri tegak, melambangkan kewaspadaan yang tak pernah tidur. Dedi memutuskan untuk tidak kembali langsung ke kantor gubernur. Ia memilih berkeliling ke pelosok Jawa Barat, menyambangi desa-desa, mendengar keluhan rakyat, dan membenahi akar-akar masalah yang selama ini tersembunyi di balik sistem. Ia paham, kegelapan muncul bukan hanya karena kekuatan jahat, tetapi karena keputusasaan yang tak pernah ditangani. Pasukan gagak hitam tidak dibubarkan. Sebaliknya, mereka menjadi penjaga spiritual yang tak terlihat, berbaur dengan masyarakat, menjaga harmoni dengan keheningan. Mereka tidak mengangkat senjata lagi, kecuali bila kebenaran kembali terancam oleh kebiadaban. Malam menjelang, Dedi duduk di beranda sebuah surau kecil di kaki gunung, memandangi bintang yang bertaburan di langit. Ia teringat satu hal yang dikatakan Ki Jagat Langit sebelum menghilang, cahaya dan gelap selalu hidup berdampingan. Tapi yang membuatnya menang atau kalah bukan kekuatan, melainkan pilihan. Kiai Hashim menghampiri, membawa 2 cangkir kopi hitam. Mereka duduk bersama dalam diam. Kadang, tak perlu kata-kata untuk memahami bahwa dunia belum sepenuhnya aman. Tapi selama masih ada yang bersedia berdiri, cahaya takkan padam. Esok hari, kehidupan akan berjalan lagi. Sekolah akan kembali dipenuhi tawa, warung-warung akan menyajikan nasi hangat, dan orang-orang akan melanjutkan hidup mereka. Namun, di balik semua itu, mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, akan selalu berjaga. Dan di tanah Banten yang pernah diguncang kegelapan, nama Dedi Mulyadi tidak hanya dikenang sebagai gubernur. Ia dikenang sebagai pelindung, sebagai pemimpin yang tidak sekadar memerintah, tetapi hadir, bertarung, dan memilih cahaya. Selesai.